Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Dan besar harapan semoga tidak bosan-bosan mendengar suara saya. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bicara tentang sikap-sikap liturgi dalam perayaan Ekaristi. Tapi saya membatasi diri pada sikap membungkuk pada saat doa aku percaya ketika kita mengucapkan kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Saudara-saudari, barangkali di antara umat beriman Katolik sudah banyak yang mengetahui dan memahami bagian penting ini, tapi mungkin ada sebagian kecil umat Katolik yang belum memahami bagian ini dengan baik dan benar. Maka pada sesi ini saudara-saudari, saya ingin mengangkat tema penting ini untuk kita. Besar harapan melalui media ini, pengajaran tentang iman kekatolikan kita bisa kita bagikan bersama. Saudara dan saudariku terkasih, kata membungkuk telah lama digunakan dalam liturgi. Bahkan sejak perjanjian lama, kata ini telah digunakan untuk melambangkan sikap kerendahan hati dan penghormatan kita kepada Allah. Biasanya, ibadat perjanjian lama yang dilakukan oleh imam atau umat itu dilaksanakan dalam keadaan membungkuk. Namun dalam perkembangannya, sikap ini dapat diganti dengan menundukkan kepala atau berlutut. Saudara-saudari, itu bukan berarti bahwa sikap membungkuk itu ditiadakan. Ada saat-saat tertentu sikap ini harus dilaksanakan. Misalnya, sebelum memaklumkan Injil, kemudian pada saat kita mengucapkan syahadat, teristimewa pada kata-kata yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Kemudian pada saat konsekrasi. Jadi ada momen-momen penting atau momen-momen tertentu yang sudah disediakan untuk kita membungkukkan badan. Saudara dan saudari terkasih, gestikulasi ini mengekspresikan sikap hormat kepada seseorang atau sesuatu. Sikap ini menunjukkan relasi akrab antar pribadi. Ini sangat menarik saudara-saudari. Berarti ketika kita membungkukkan badan dalam perayaan Ekaristi, di sana ditunjukkan bahwa kita umat manusia memiliki relasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Ini luar biasa indah saudara-saudari. Maka diharapkan kita ketika menghadiri perayaan Ekaristi dan ketika kita membungkukkan badan, kita menghayati poin penting ini. Bahwa dengan membungkukkan badan, kita menunjukkan sebuah relasi akrab antara pribadi kita dengan Tuhan. Ini indah sekali saudara-saudari. Dalam perjanjian lama, membungkuk adalah simbol penyerahan atau pasrah terhadap kekuatan dewa ataupun dewi. Saudara dan saudariku terkasih, selain itu, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 86, gestikulasi ini menunjukkan kewajiban menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi. Membungkuk atau menunduk secara tradisional adalah sikap menerima berkat. Ini kita temukan kalimat kedua saudara-saudari sangat indah sekali lagi. Rupanya ketika kita membungkuk atau menunduk, di sana kita itu menerima berkat.
Maka sekali lagi saudara-saudari, mari kita hayati bagian-bagian penting dalam liturgi gereja Katolik. Kita perlu menghayati dan memahami bahwa dengan membungkuk atau menundukkan kepala pada saat yang sama kita sedang menerima berkat Tuhan. Luar biasa saudara-saudari. Ini perlu kami garis bawahi supaya ini menjadi perhatian penting bagi kita. Hal ini sudah dimulai dan ditemukan dalam konstitusi apostolik pada saat tabisan diakon. Di sana ada kalimat, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat. Saudara-saudari, membungkukkan badan pada saat menyebut nama Tuhan Yesus dan Bunda Maria, serta nama para rasul yang dirayakan pestanya, ditetapkan dalam liturgi zaman sekarang. Saudara-saudariku terkasih, fokus perhatian kita adalah kepada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Ini mengandung dua makna penting bagi kita. Yang pertama, untuk para imam. Imam belajar dari kesetiaan dan kerendahan hati Maria yang menerima tawaran keselamatan dari Allah. Imam menyerahkan secara total pada kehendak Allah dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus pula yang membantu dan menjaga pelayanan mereka dengan roh yang diterima oleh para imam. Sehingga para imam pun tetap kuat dan percaya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, untuk umat beriman. Umat beriman menyadari peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang ibu, yakni Bunda Maria. Inkarnasi adalah tanda dan bukti solidaritas Allah dengan manusia. Ia menyelamatkan kita dengan menjadi sama seperti kita. Bukan dengan sulap, maka manusia selamat meskipun Allah bisa melakukannya. Inkarnasi supaya manusia yang pikirannya terbatas ini memahami sungguh peristiwa penyelamatan Allah kepada manusia. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.